Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mega Pratiwi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang izhar beserta contohnya. Izhar adalah nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf halki, maka dibaca jelas dari makhrajnya dan tanpa gunnah. Izhar sendiri terbagi atas dua, yakni izhar halki dan izhar syafawi. Izhar halki terjadi manakala nun mati atau nun sukun berhadapan dengan salah satu dari huruf hijaiyah yang makhrajnya pada tenggorokan ya atau halki, yaitu alif, ghain, ain, ha, dan hamzah. Cara membaca nun sukun atau tanwin tersebut adalah jelas tanpa mendengung. Yang kedua, izhar syafawi. Terjadi manakala mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Cara membacanya adalah jelas tanpa mendengung, terutama ketika bertemu dengan huruf waw dan fa. Adapun contoh izhar terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 181. Famam ba'dallahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Yang kedua yakni idgham. Idgham ialah salah satu hukum yang berupa berpadu atau bercampurnya antara dua buah huruf atau memasukkannya satu huruf ke dalam huruf yang lainnya. Maka bacaan idgham harus dilafazkan dengan cara meleburkan suatu huruf dengan huruf setelahnya. Idgham terbagi atas dua, yakni idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bigunnah yakni di mana nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf mim, nun, waw, dan ya, maka dibaca dengan cara memasukkan huruf nun bersukun dan tanwin kepada huruf idgham bigunnah yang ada di hadapannya, sehingga menjadi satu ucapan, seolah-olah satu huruf. Kemudian huruf idgham bigunnahnya ditasyidkan, ditahan kira-kira 2 ketukan, dan disertai dengan sengau. 2. Idgham bila gunnah, di mana nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf lam dan ra, maka dibaca dengan cara memasukkan huruf nun sukun dan tanwin pada huruf tersebut sepenuhnya sehingga menjadi satu ucapan seakan-akan satu huruf. Kemudian huruf idgham bila gunnahnya ditasyidkan, ditahan kira-kira 2 ketukan, dan tidak disertai dengan sengau. Adapun contoh dari idgham bigunnah yakni terdapat pada surah Al-Kafirun ayat 4. Wala ana abidum ma abattum. Sedangkan contoh pada idgham bila gunnah terdapat pada surah Al-Maun ayat 4. Fawailun lil musallin. Yang ketiga yakni ikhfa. Ikhfa ialah menyamarkan atau menyembunyikan beberapa huruf tertentu ke huruf selanjutnya. Cara membacanya dengan gunnah atau dengung ketika hukum bacaan nun mati atau tanwin dan hukum baca mim mati bertemu dengan beberapa huruf ikhfa. Macam-macam ikhfa. Ikhfa yang pertama yakni ikhfa hakiki, ya artinya membunyikan atau menyamarkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf ikhfa yang berada di awal dengan mendengungkan sepanjang 2-3 harakat. Yang kedua, ikhfa syafawi, memiliki arti yang tersembunyi atau menyamarkan huruf mim mati ke dalam huruf ikhfa syafawi. Cara membacanya dengan membaca mim mati dan disamarkan. Pada pengucapannya tidak ada penekanan yang kuat pada bibir, namun dengan gunnah atau dengung. Selanjutnya, iklab. Iklab ialah menjadikan sesuatu huruf kepada makhraj huruf lain seraya tetap menjaga gunnah atau sengau pada huruf yang ditukar. Contohnya terdapat pada surah Al-Alaq ayat 15. Lanas fa'am bin nasiyah. Tanwin bertemu sehingga dibaca lanas fa'am bin nasiyah. Selanjutnya yakni qalqalah sugra adalah apabila salah satu huruf qalqalah seperti qaf,
ta, ba, jim, dan dal dalam keadaan benar-benar bersukun asli dan bersukun di tengah kata qalqalah sughra, maka dibaca dengan cara menekan kuat makhraj huruf dari huruf qalqalah yang bersukun tersebut, sehingga lafaznya memantul dengan kuat dan jelas. Contohnya terdapat dalam surah Al-Qasar ayat 3, Inna syani'aka huwal abtar. Selanjutnya, qalqalah kubra. Apabila salah satu huruf qalqalah seperti kaf, tah, ba, jim, dan dal dalam keadaan bersukun karena diwakafkan dan bersukun di akhir kata qalqalah kubra, maka dibaca dengan cara menekan kuat makhraj huruf dari qalqalah yang diwakafkan tersebut sehingga lafaznya memantul dengan lebih berkumandang dan lebih jelas. Contohnya Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya yakni wakaf. Wakaf bermakna menahan atau berhenti. Maksudnya adalah manakala dari sudut istilah tajwid ialah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Jenis-jenis wakaf yakni yang pertama wakaf am, kedua wakaf kaf, ketiga wakaf hasan, dan yang keempat wakaf qabih. Selanjutnya yakni mat. Mat artinya memanjangkan dan menambah, sedangkan menurut istilah artinya memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mat. Mat tabi'i. Mat tabi'i atau mat asli merupakan macam-macam mat yang terjadi apabila ada alif yang terletak sesudah fathah atau ya, sukun terletak sesudah kasrah atau juga huruf waw yang terletak sesudah dhammah, maka ini hukumnya sebagai bacaan mat tabi'i, di mana mat berpanjang dan tabi'i yang artinya biasa. Cara membacanya harus sepanjang 2 harakat atau disebut 1 alif. Contohnya sami'u yaqulu. Mat far'i. Mat far'i secara bahasa artinya adalah cabang. Sedangkan menurut istilah, mat far'i adalah mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli sebagai hukum asalnya yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Mat munfasil adalah mat dan hamzah terpisah atau mat bertemu hamzah di lain kata. Yang termasuk kategori mat munfasil adalah mat jaiz munfasil dan mat sila tawilah. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil adalah mat bertemu hamzah pada 2 kata. Munfasil artinya terpisah, yakni antara mat dengan hamzah terdapat pada kata yang berbeda. Panjangnya 4-5 harakat. Contohnya tubu ilallahi kali isa. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.